besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Semua dimulai dari ruang tamu itu. Saat carrier sudah terisi penuh dan tali sepatu sudah terikat dengan kencang. Tapi ada satu yang tertinggal. Pikiran saya masih di sana, masih di rumah. Di dalam bus menuju Wonosobo, saya menatap jendela yang mulai berembun. Di balik kaca itu, saya seperti melihat wajah orang-orang rumah yang bergantian muncul. Sebuah tanya yang seringkali menyiksa para petualang. Mengapa saya melakukan ini? Kenapa harus sejauh ini hanya untuk mencari lelah? Tapi bus pun tak peduli. Ia terus melaju hingga udara dingin mulai menusuk kulitku. Di saat roda-rodanya berhenti di base camp Gunung Sumbing. Sebelum menapak, kami berdiri melingkar, mendengar instruksi dari pihak base camp. Briefing ini bukan cuma formalitas. Di gunung itu adalah garis tipis antara keselamatan dan petaka. Setelah briefing, kami menunggu ojek. Banyak sekali orang yang sinis. Naik gunung kok pakai ojek? Ya, saya cuma bisa tersenyum. Bagi kami ini bukan gengsi, tapi soal strategi, di mana menabung nafas untuk medan yang sebenarnya. Worth it kan? Tapi semesta suka bercanda. Ojek tak kunjung datang. Yang tersisa cuma pick up yang tua badannya, yang sudah bergemetar. Ya sudahlah, kami naik, kami berdesakan. Dan benar saja, di tanjakan pertama, mesinnya menjerit. Ternyata overload. Kami harus turun demi keselamatan. Niat hati mau hemat tenaga, malah harus nanjak lebih awal. Lucu ya? Tapi disitulah tawa pertama kami pecah sebagai satu tim. Ya, kita sampai yang dimana mereka sebut sebagai Gapura Rahayu. Gapura Rahayu adalah gerbang menuju dunia yang berbeda. Jalur Gajah Mungkur ini sangat panjang, seolah tak berujung. Kaki kami sudah mulai pegal, pundak pun sudah terasa seperti ditekan oleh beban. Tetapi hebatnya rasa capek itu kalah oleh tawa kita semua. Kita menertawakan hal-hal bodoh, berbagi satu botol air yang sama, dan saling menarik saat salah satu dari kami mulai kehilangan tenaga. Dan di sini saya pun sadar, gunung itu sangat jujur. Ia akan menelanjangi siapa dirimu yang sebenarnya. Di saat kamu berada di titik terlelahmu, di sela-sela dingin yang menusuk tulang, kehangatan itu ternyata bukan datang dari jaket yang tebal, melainkan dari sebuah solidaritas, kebersamaan, tawa, canda, dari teman satu tim. Dan akhirnya kami pun sampai di area camp, yang dimana bernama Watu Talang. Di sini kita mendirikan tenda, memasak, dan beristirahat. Jam 1 pagi kita memutuskan untuk melakukan summit attack menuju puncak. Jika tadi hanya dingin, sekarang dinginnya sudah luar biasa. Oksigen sudah mulai pelit. Pandangan hanya sebatas cahaya senter. Dan lama kita berjalan, dan akhirnya kita ditemukan dengan jalur webbing, merayap di antara bebatuan menuju puncak Raja Wali. Tiba-tiba, brak,
Sebuah jatuh besar jatuh dari atas. Hanya selisih beberapa langkah dari tempat saya berdiri. Jantung saya berhenti sejenak. Di situ saya diingatkan lagi. Di hadapan alam. Manusia itu bukan siapa-siapa. Kita hanya butiran debu yang bisa hilang kapan saja. Mendaki bukan soal menaklukkan puncak, tapi soal menaklukkan ego dan tetap waspada dan rendah hati. Setelah perjuangan yang menguras air mata, kaki ini akhirnya menginjak puncak Raja Wali. Tapi apakah pemandangannya megah? Oh tentu tidak. Hanya kabut tebal, putih dan sunyi. Saya menggigil dan menunggu. Kadang kabut terbuka sedikit, memberi bocoran kemegahan Tuhan. Lalu sedetik kemudian tertutup lagi. Cerah lagi, kabut lagi. Saya di sini belajar tentang sabar, bahwa hasil yang indah tidak selalu datang tepat waktu, tapi pasti datang di waktu yang tepat. Kita tidak bisa memaksakan alam, kitalah yang harus tahu diri. Gunung Sumbing bukan hanya tentang menjadi yang tertinggi. Pelajarannya cukup sederhana. Pulang ke rumah dengan selamat. Itu adalah tujuan utama. Perjalanan ini mengajarkan saya bahwa sekuat apapun kita tetap butuh tangan orang lain. Dan setinggi apapun kita berdiri, rumah tetaplah tempat paling nyaman untuk kembali. Saya Angga Purnama. Saya dari kelas 12 TKJ. Dan ini adalah cerita saya tentang mencari makna di balik kabut Gunung Sumbing.